Ada jadi kasih ke uang bapak tak? Tidak. Kalau tidak masuk sekolah misalnya, terus dia bilang, oh sibuk itu mah konten. Jawab kina. Sering. Saya mulai dari nol. Saya kasih lihat kalau kita bisa disiplin di musik, kita bisa menikah, kita bisa beli rumah, kita bisa beli kendaraan, bisa aja. Jadi harus berhenti menyanyi, lanjut kuliah atau kerja. Dulu sempat kita ngamen di live Instagram, habis itu hasilnya itu kita bagi-bagi sama musisi-musisi yang sudah berumur, yang memang sudah tidak produktif lagi. Jadi kalau misalnya kita punya karya, terus kita mau patenkan karya itu musisi masih bingung. Sebagai seorang musisi, sebagai seorang konten kreator, sudah merdekakah kita? Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Hari ini di episode kedua, edisi spesial kemerdekaan Indonesia. Saya studio penuh sesak. Penuh sesak. Ada 3 tamu saya sekaligus, The Wahab Family. Assalamualaikum Kakak Jaka, Kakak Nuni, sama Kakak Caca. Waalaikumsalam. Ini Kakak Nuni kalau bicara waalaikumsalam merdu juga ya. Dasar penyanyi kan. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Caca sehat, Caca. Pokoknya spesial guest ini Caca ini. Sehat. Dari mana sebelum kesini, dari mana? Dari ajak jalan Ceca. Harus. Pembawa uang Pak kayaknya ini. Pembawa rezeki. Jadi Kakak, karena spesial hari kemerdekaan ini, kami biasanya tuh undang politisi, akademisi ya, lah ya. Ini musisi sekaligus konten kreator. Keluarga ini mungkin tidak ada yang tahu ya. Keluarga ini keluarga musisi ini. Sejak kapan Kiba Odo ini berdua ini? Semenjak main band. Main satu band baru menikah, atau menikah dulu baru satu band dulu baru menikah. Satu band dulu baru menikah. Jadi saya senter lama, bisa senter. Nah, kan cewek sengketa ceritanya. Itu oke, ini pertanyaannya paling. Kakak Nuni, apa dia bilang dulu Kakak Jaka waktu di Odo, Ki? Masalahnya ini tidak ada yang dia bilang tuh di Odo-Odo. Tidak ada. Biasa standar. Standar. Saya janji helikopter. Terpenuhi tidak? Baru baling-baling. Baru baling-balingnya. Insyaallah. Sorry, sudah berapa lama menikah, sorry? 11 tahun. 11 tahun. Ya. Berapa sekian tahun menikah dapat Caca. Ya. Pertanyaanku ini. Ini berpikir jadi konten kreator, lahir Caca, kayaknya bagus saya eksploitasi ini. Tidak. Yang konten kreator itu kita mulainya ini pas pandemi, nggak ada panggung, nggak ada event. Betul. Daripada baku lihat di rumah, stres. Betul. Kebetulan ini Ceca, dia yang mulai duluan. Pak, ayo bikin kayak begini. Saya bilang, kayak bagaimana, nak? Oh iya, bisa aja Papa edit kalau begitu Ji. Nah, mulai dari situlah kita bikin satu konten pas pandemi meledak. Karena pada saat itu orang di rumah semua nonton HP. Ya, zaman ini ya, zaman pandemi itu berapa? 2020. Iya, 2020. Dia duluan. Caca, tanya ke ini Caca. Itu kita di TikTok itu setiap hari tuh nonton TikTok berapa jam satu hari? Justru dia yang pegang HP tiap hari. Oh masa? Iya. Idenya selalu mulai dari Caca atau? Biasa dari Ceca, biasa dari semua anggota. Nah, tidak capek dikejar sama Mama Cu. hampir semua konten kayaknya kita dikejar-kejar ini, Papa Cu. Dan sepertinya relate. Iya. Itu pertanyaannya, itu idenya dari mana sebenarnya? Maksudku, bagaimana mengeksploitasi itu? Saya dapat idenya dari ini, biasa cerita-cerita bapak-bapak di warkop. Ya, saya modifikasi jadi konten lah. Dan Caca selalu jadi Bampolnya. senternya. Begitu dia jadi ini center. Nggak merasa Arji dia kasih ke uang bapak. Menjawab gini tanya. Tidak. Menjawab. Ada jadi kasih ke uang bapak tak?
Tidak. Ini anak begini Kak, memang begini ini. Begitu ya. Memang begini apa istilahnya yang kita lihat di. Iya begitu. Begitu memang. Jadi sebenarnya tuh bukan konten. Bukan konten, memang kehidupan sehari-hari. Kehidupan Iya, sehari-hari. karena dia memerankan dirinya sendiri. Jadi Iya. orang kira bagaimana caranya acting, sebenarnya dia tidak Iya. acting, dia hanya memerankan dirinya sendiri. Iya, itu tadi saya tanya itu Iya. kan dia bikin ekspresi Iya, gitu kan. iya. Itu bukan diajar kah, tidak di. Dia tonji itu. Kayak misalnya kalau dikasih tahu, jadi kalau malam itu pilot talknya itu briefing misalnya besok kita mau bikin konten ini Ceca, Iya. kontennya soal ini. Jadi dia bapaknya sama dia pilot talk dulu tuh. Jadi begini Ceca begini. Nanti pas besok dieksekusi agak susah dia cerna itu apa lagi namanya? Dialognya. dialognya dia bilang jangan Pak, pakai bahasa aku mau sendiri deh. Itu deh gitu, pakai bahasa aku mau sendiri Pak. Terserah apa yang kita, yang penting begitu ceritanya. Iya. Caca, kan terkenal ceritanya di Instagram, di TikTok. Kan terkenal di Instagram ini, Caca. Pernah misalnya, let's say misalnya kalau di sekolah guru kalau tidak masuk sekolah misalnya, terus dia bilang sibuk itu mah konten. Jawab Kina. Sering. Jadi dapat privilege di sekolah. Tidak juga. Nah, Enggak. pernah ki misalnya lagi jalan-jalan terus Caca yang teriak-teriak ki bilang Caca begitu. Biasa juga. Terus ya biasa ki kasih tanda tangan. Biasa ki kasih tanda tangan. Enggak jangan ya sih. Ya, enggak jangan. Cucu, boleh foto. Saya fans dari Boni. Itu. Oh banyak fans. Dia banyak fans. Tapi saya mau balik ke musisi tadi. Saya mau nanya ini, kan kalian bermusik tuh sudah lama sekali kan? Sudah ya Wijas ya. Sudah lama. Wijas karyanya di mana-mana. Enak jadi musisi itu? Apa ya istilahnya? Hobi yang dibayar itu sebenarnya enak. Enak. Kita merasa bahwa orang sekarang tuh bisa hidup dari musik tuh bisa. Ya zaman sekarang 10 tahun terakhir aman. Aman. Ya walaupun ada pandemi terakhir ya. Bisa lah ya kita hidup. Bisa. Orang kalau hari ini anak-anak misalnya Caca ini merasa bahwa suatu hari nanti saya akan jadi pemusik, misalnya jadi musisi, aman-aman saja buat, kan beda dulu toh kalau kita jadi musisi. Betul. Beda dulu toh. Itu misi yang saya mau bawa sekarang sebenarnya. Kalau dulu kita kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi musisi, apa itu pekerjaan apa? Nah sekarang saya bikin diriku jadi contoh untuk teman-teman di Makassar yang mau jadi musisi. Jadi saya mulai dari nol. Saya kasih lihat kalau kita bisa disiplin di musik, kita bisa menikah, kita bisa beli rumah, kita bisa beli kendaraan, bisa aja. Karena Makassar sekarang banyak sekali tempat main, tidak sama dulu. Kecuali konten kreator. Keluarga ini memang hidup hanya dari musik kan? Tidak ada yang, let's say misalnya jual-jual kue misalnya. Waktu pandemi sempat jual cireng, jual bawang, jual apa saja bisa dijual. Yang saya jadi konten kreator kan pas pandemi, baru di berapa 4 tahun terakhir. Sebelumnya itu full musisi. Dan bisa. Teman-teman bisa. Semangat. Ini teman-teman bisa. Itu apa itu? Apa maknanya itu? Memang berat sekali kayak ini barang ini. Iya, biasanya itu tuh orang yang di umur 20-20-an mereka agak dilema antara kerja kantoran atau meneruskan hobinya yang berbayar ini. Iya, berbayar ini. Di situ dilemanya orang biasa ada musisi yang bagus, cuman karena dilema dari pilihan ini dari dorongan orang tua, dia tidak teruskan itu apalagi tuh passionnya jadi seniman. Jadi sayang musisi tak di Makassar masuk kantor. Ini paling pertanyaanku, kenapa memilih jadi musisi? Kenapa bilang
mau jadi musisi deh. Kan tidak mungkin bangun tidur kayaknya saya bagus jadi musisi. Kan tidak mungkin begitu toh. Kenapa memilih jadi musisi? Kalau saya dulu karena jadi musisi itu lebih ekspresif. Lebih ekspresif. Saya bisa kayak awal saya terjun jadi musisi karena waktu Kapan? Tahun 2004 bapakku meninggal. 2004 itu? 2004 itu kelas berapa? SMA kelas mau naik kelas 3. Tapi sorry, memang sudah ada orang tua memang musisi. Iya. Oke, jadi bapakku dulu lebih suka lihat anaknya ceritanya jadi penyanyi atau presenter atau penyiar radio. Memang dia kayaknya seperti itu. Terus pas dia meninggal, otomatis tidak ada, mama juga tidak kerja waktu itu. Jadi saya harus putar kepala bagaimana caranya ini biar saya tidak bikin susah keluarga. Entah mungkin jalannya sudah begitu. Saya ikut di satu studio band yang memang awal-awalnya dulu bapakku suka aja pergi lomba-lomba menyanyi begitu. Oke. Lomba menyanyi. Stufo bukan ya? Bukan. Pokoknya ada kompetisi menyanyi, ikut nak begitu. Selalu dia dorong. Jadi saya pas dia enggak ada, mungkin saya pikir mungkin ini jalannya Tuhan. Peran orang tua memang tinggi sekali kalau di Indonesia ya. Awalnya. Tapi pas terjun ke dunia musisi tetet dilarang juga. Oke. Ini pertanyaanku paling. Kan kayak tadi itu penjelasannya di umur 20 tuh ada goncangan, ada perempatan lah ceritanya. Ketemu itu juga enggak? Sama Papa Cu juga begitu, saya juga begitu. Jadi harus berhenti menyanyi, lanjut kuliah atau kerja. Waktu itu pilihannya memilih langsung menyanyi. Saya ada cerita lucu nih waktu bukan cerita lucu ya. Apa namanya? Pengalaman. Di usia itu nih saya bilang bapakku, saya bilang masuk mau kerja. Pergi mau di kantor ordalnya bapak. Kok tinggal menghadap, besok langsung mau ke pendidikan itu. Oh iya Pak. Malamnya itu ada jobku, ada masuk job. Main di sini di Sorowako. Berapa budget? Ayo. Berapa budget? Sekian. Pas saya menghadap besok, berapa budget? Sekian. Hampir sama ini, satu hari kerja ini 1 bulan. Terus saya bilang, saya pergi ke Sorowako deh. Gara-gara kejadian itu tuh bapakku tidak aja kak ngomong hampir 2 bulan. Jadi aja kak ngomong. Tapi setelah 5 tahun dia pensiun dia lihat kak main musik. Dia ajak kak ngobrol berdua. Betul itu nak yang kau jalani sekarang. Kalau kau masuk kerja tuh kayak bapak, buang-buang waktu. Ya, tidak ada penyesalan memilih jalan ini. Tidak ada. Alhamdulillah. Tidak ada. Ini pertanyaanku, ini Caca disiapkan jadi musisi enggak? Tidak disiapkan untuk jadi apa-apa, biarkan dia yang mengalir. Caca cita-cita jadi apa? Koki. Wih, mau jadi chef. Iya, mau jadi chef. Tunggu Mina, 1-2 tahun berubah itu. Mau jadi chef. Kenapa mau jadi chef? Kenapa? Apa yang bisa kita cerita? Kangen Kak sama almarhumah tanteku. Dari bapaknya. Senang ki makan. Nah, waktu kepikiran kan sebenarnya kalau saya dengar bercerita tadi jadi konten kreator tuh hanya mengisi ini ceritanya sebenarnya, mengisi pandemi waktu itu. Terus kepikiran saya terus ini deh. Karena lumayan macunya juga ternyata. Jadi konten kreator juga bisa hidup. Bisa ya. Cuma kan yang digital ini agak cepat perubahannya. Kita nggak tahu kedepannya nanti bagaimana, kedepannya bagaimana. Jadi saya tetap jalankan profesiku sebagai musisi. Sebagai musisi sudah cukupkah sokongan pemerintah buat profesi ini? Sudah mendukungkah? Belum. Kalau belum. Kenapa? Apa yang belum? Itu terasa pada saat pandemi. Terasa. Tidak ada bantuan sama sekali untuk musisi. Untuk musisi sama sekali tidak ada. Makanya saya waktu pandemi saya sempat cerita sama mamanya tuh, kayaknya lebih mulia ini jadi ojek online. Dapat bantuan. Musisi tidak. Iya. Tapi tanpa disadari juga ternyata di waktu pandemi itu
yang punya andil lebih saya rasa musisi, karena musisi bisa medianya, dia bisa bikin orang menyumbang dana dari live, dan itu kita lakukan juga. Hebatnya musisi yang tolong musisi juga. Iya, betul karena saya lihat banyak konten-konten musisi-musisi itu sambil ini. Jadi dulu sempat kita ngamen di live Instagram, habis itu hasilnya itu kita bagi-bagi sama musisi-musisi yang sudah berumur, yang memang sudah tidak produktif lagi. Kita guide teman-teman yang lain, terus kita waktu itu juga ada beberapa toko-toko besar, kita minta bantuan untuk live langsung sama-sama. Alhamdulillah. Iya. Ada agak bingung juga itu hari ya, karena pas kita ngamen live banyak yang masuk uangnya, jadi wih bagaimana ini, sebentar dibilang tidak disampaikan ki. Foto mi kalau kok kasih sebentar bilang orang pamer kok lama bagaimana mi, biar mi. Iya, saya sempat ini itu buat ada live buat para musisi dan segala macam. Persatuan musisi adakah di Makassar ini? Di Sulsel kah apakah? Ada beberapa. Bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah jalan. Yang terbaru ini ada Papri kalau. Papri ya. Papri apa sih? Persatuan mana Persatuan Pencipta Lagu dan Pemain Musik. Ya, jadi ada semacam komunitasnya. Ini pertanyaan paling saya tadi tanya juga ke Kak Cucut, salah satu budaya dan seniman. Perlindungan hukum terhadap karya-karya kalian bagaimana sih di Indonesia ini? Ini sudah terjamin kah misalnya? Yang itu belum kayaknya, Kak. Itu belum. Jadi kalau misalnya kita punya karya, terus kita mau patenkan karya itu musisi masih bingung. Ya, sosialisasinya belum sampai ke musisinya. Ada badan hukumnya, ada di Papri ini sudah ada kayaknya, bisa dilegalkan di situ. Cuman untuk musisi-musisi yang kayak di daerah apa segala macam ini belum mengerti yang kayak begitu. Selama ini berapa tahun lagi bermusik? Puluhan tahun barangkali ini. Puluhan tahun. Apa masterpiece tak? Apa karya kita bilang ini yang kita bilang sama Caca, Papa sama Mama ini pernah bikin ini misalnya. Apa itu? Yang mana ini karya? Ada beberapa lagu, cuman ya belum menasional. Apa masalahnya? Kan kualitas musik kita kayak yang tidak cukup menasional. Sepertinya rezeki. Karena secara kualitas baik-baik saja. Baik-baik saja. Tidak ada jadi bilang musisi Makassar tuh musisi lokal tuh lebih, apa istilahnya tuh, faktor lakinya belum kena, masih disuruh berusaha mungkin. Bukan, kalau kualitas kita tidak kalah. Tidak kalah, yakin itu ya, maksudku jangan sampai memang musik tak yang tidak tren misalnya, tidak cocok di telinga orang Indonesia misalnya. Di zaman produktif tak dulu mungkin masanya juga beda sama sekarang, Kak. Sekarang orang bermusik tidak perlu platform label. Iya, sekarang. Jadi andai kata mungkin sekarang ya mungkin udah pesimis juga kalau mungkin di masa itu kita punya fasilitas dari sosial media yang sama. Mungkin adik-adik sekarang yang banyak waktunya, belum terlalu banyak cicilannya, bisa pasti. belum ada istrinya, belum ada cacanya. Kayak kita ini kan kejar setelah mami. Bercabang-cabang. Cuman saya percaya adik-adik ke depan di Makassar pasti bikin karya yang lebih bagus. Begini Kakak, saya tuh sebenarnya kagum sekali sama band Sugi Bornean dulu awal-awal tuh, karena dia mampu gabungkan itu musik etnis Kalimantan kalau nggak salah, sama Jawa itu, terus dia kasih jadi lagu yang populer gitu. Di Makassar adakah yang kayak ada lebih duluan siapa? Ribas bikin. Oh iya, ada bahasa Bugisnya. Ada bahasa Bugisnya. Iya. Ada bahasa Bugisnya ada. Lebih dulu kita. Itu hari. Jadi sebenarnya tidak jago Jeki ini. Iya, cuma faktor lakinya itu. Apakah memang karena kita anak daerah misalnya? Zaman itu memang ada kayak diskriminasi begitu, anak daerah, bukan anak Jakarta. Cuma kan sekarang digital bebas nih orang. Tinggal rezeki mami. Kenapa kita tidak memasukkan unsur musik di konten-konten tak? Saya kasih kamar gini apalagi wanta banyak wanta. Pekerjaanku jadi banyak di Instagram banyak orang tidak tahu kalau saya musisi. Oh iya. Iya.
Oh, banyak yang tidak tahu musisi. Di pada saat manggung banyak tidak tahu kalau saya konten kreator. Kalau menurut saya itu lebih aman. Kenapa? Tidak tercampur-campur. Banyak yang tidak tahu The Wahab Family ini ketika di bawah atas nama Wijas ini. Iya, bahkan biasa kalau pada saat saya perform ada yang pergi di sampingku gini. Di sampingku sini. Kita itu Bapak Cu. Sebentar main. Iya, main dulu. Caca, sampai hari ini Caca pegang alat enggak? Alat apa dulu? Alat musik, maafkan Kak. Bisa apa? Bisa apa? Bisa piano. Bisa piano. Sejak kapan Ki bisa piano? Kapan, Di? Kalau dulu waktu kecil pencet-pencet aja begini. Dia bisa. Dasar-dasar. Ya, akor-akor jadi. Iya, saya aja nggak tahu akor-akor. Tidak dididik tapi. Tidak dididik. Dia malah sekarang lebih sering nyanyi. Oh, vokalis ini. Kayak ibunya. Semua genre lagi. R&B, Korea, dangdut, Jessica juga loh. Karena hari ini spesial, episode kali ini spesial kemerdekaan. Ini saya tanya, sebagai seorang musisi, sebagai seorang konten kreator, sudah merdekakah kita? Merdeka. Tergantung Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Iya, dari perspektifnya musisi dengan konten kreator. Merdeka dong, Merdeka. Sudah bebaskah kita berekspresi? Sudah bebaskah kita berkonten misalnya? Sudah cukupkah sokongan pemerintah buat para konten kreator dan musisi hari ini? Kalau saya untuk berkarya sekarang bebas. Mudah, kita, ya? Bebas. Tidak ada yang sekarang paling saya tanya Ki, apa maksud tak merdeka? Apa yang kita maksud dengan merdeka? Bebas untuk berkarya dari segi musisi. Iya, musisi dan kita konten bebas. kreator. Kan seniman Tomek ini ceritanya. Zaman sekarang bisa bikin karya apapun yang kita dan membantu mau. Sekali ya platform-platform ini ya. Sangat membantu. Iya. Karir kita sebagai musisi juga terbantu sama platform ini. Alhamdulillah. Kan ada YouTube-nya sendiri Wijas ya? Ada. Iya. Ada, walaupun tidak terkenal. Iya. Terkenal doang. Iya kau. Kena itu sorry di kontennya Wijas ya, di channelnya Wijas memang hanya musik ya, hanya menyanyi saja, hanya menyanyi saja, tidak ada yang lain-lain. Sorry, Wijas sudah berapa tahun sih? Dari 2008. Lama sekali 2008. Iya, 2008 nih. Anggotanya itu saja? Enggak. Ada beberapa. Ada bolak-balik. Oke, pertanyaanku ini, bagaimana cara, atau Wijas itu cuma kalian berdua, sisanya additional player? Tidak. Wijas itu berapa orang sih? Bertujuh di. Sekarang bertujuh. Itu dari kafe ke kafe. Dari kafe ke kafe. Wijas ini, kata Wijas ini dari mana? Wijas itu berasal dari kata wija. Kekeluargaan. Wija. Siapa yang dapat nama itu? Dari bapaknya Papa Cu. Oh, dia kasih nama itu. Itu sudah ada Wijas baru menikah. Iya. Ya, sudah. Oh, jadi baku odo-odo bukan baku odo-odo, pasti diodo dia ini, tidak baku odo-odo ini barang ini. Tidak baku odo-odo ini. Maka lagi ketawa. Jadi ada memang Wijas. Sorry, ini band pertama tak? Oh, bukan Kakak. Band kedua yang pasti. Kedua. Iya. Dan sampai sekarang masih di Wijas. Masih sampai sekarang. Oke. Ya, selain karena menikah ini curang ini. Iya. Curang ini. Ini namanya eksploitasi ini. Zaman dulu itu tuh susah sekali cari vokalis. Iya, baru saya mau bilang. Bagaimana caranya supaya tidak lari-lari ini? Kau ini. Bagaimana caranya tidak lari-lari ini? Kau ini. Nah, Wijas semenjak pertama ini memang misinya itu hanya berpikir kayaknya saya dari kafe ke kafe, atau memang sebagai sebuah band, seniman, musisi kan pasti awalnya berpikir mau mengeluarkan karya ceritanya. Justru sebenarnya Wijas itu Kakak produk putus asa. Produk putus asa setelah bermain di kafe-kafe keliling. Jadi dulu kita sempat long trip, main keluar kota. Iya. Berbulan-bulan. Capek bawa karyanya orang. Oh, capek karya bawa karyanya orang.
kita bilang diri tak musisi, kalau kita nak bikin karya juga bagaimana? Betul. Akhirnya memutuskan pulang ke Makassar deh. Nanti di Makassar mikir saja bikin lagu, apakah dibikin, yang penting di Makassar dulu gitu. Akhirnya pulang mungkin nih. Jadi kita memutuskan tidak long trip lagi, pulang ke Makassar. Dari beberapa personil yang sebelumnya band long trip itu nongkrong bareng-bareng. Habis itu bikin lagu walaupun mungkin waktu itu kita nggak tahu mau direkam pakai apa, bagaimana. Yang ada cuma suara, alat musik kayak itu saja, yang penting ada ditulis lagunya. Mulai dari situ Wijas sampai sekarang. Peaknya itu kita dapat pas di ada ML Wanted Festival. Iya. Kita juara di Indonesia Timur. Sampai ke Jakarta. Bawa karya sendiri itu puasnya luar biasa itu, Om. Luar biasa itu, Kakak. Kita main setelah sekian tahun, kita bawa lagunya orang. Aduh. Kenapa tidak bikin karya lagi sekarang? Masih bikin. Masih. Ya, itu lagi kan waktunya ini, Pak. Waktunya agak rapat-rapat sekarang. Rapat. Anda maksudku mimpi sebagai musisi itu berhenti di sini kah? Tidak. Tetap. Pandemi, waktu pandemi longgar waktu, kita kasih keluar ini loh. Apa? Single. Merindu. Bisa dicek ya, teman-teman, supaya tambah-tambah kok penontonnya. Lebih banyak penontonnya itu dari penontonnya Portal Media. Kas keluar single tetap. Cuman apa sih masalahnya kita ini? Maksudku saya itu kalau memang secara kualitas kita sama baiknya, misalnya apa yang bikin anak Makassar, band lokal Makassar tidak bisa sebaik yang nasional misalnya? Ataukah memang maksud saya begini, dulu tuh kalau Sheila on Seven kasih keluar album, kayaknya satu Indonesia geger. Gigi kasih keluar album, kayaknya saya enggak pernah dapat band ceritanya sekelas Sheila on Seven, Gigi, apalagi Padi dan segala macam. Hari ini tuh yang kayak begitu anunya, maksudku. Gaungnya. Dan pasti pendengarnya beda-beda maksudku, segmented ki. Memang arah musik kita semakin kesini semakin segmented ki misalnya. Tidak, zaman dulu Om, medianya televisi. Jadi semua itu, misalnya Gigi di televisi, orang semua nonton TV. Sekarang tidak, Mi. Banyak kamar-kamar digital yang mereka cari di Spotify. Jadi pendengarnya terbagi. Itu kenapa sekarang banyak juga musisi dari Makassar yang besar namanya. Oh ya? Iya. Saya banyak sekali, Kakak. Misalnya Feby ya? Iya, betul. Maisura. Kapal udara. Iya, kapal udara, betul. Banyak. Pertanyaannya, masih bisakah kita berbangga sebagai anak Makassar tentang musik kita? Bisa sekali. Iya. Sekali. Masih optimis kah sama dunia musik ini? Dan seperti yang kita bilang tadi, kita dorong anak-anak ayo bermusik gitu ya. Kalau saya bisa. Saya semangat, iya. Tidak ada keraguan. Bisa. Pokoknya anak muda bermusik kok. Iya. Bisa aja dapat duit dari situ. Kayak Cece juga biasa bilang, saya mau menyanyi, Mak. Saya bilang, iya boleh. Jadi dokter yang bisa menyanyi itu bagus sekali. Saya kalau bilang begitu. Jadi chef yang bisa menyanyi itu bagus sekali, Nak. Iya, ada buktinya kan siapa Tompi itu. Dokter yang bisa menyanyi. Oh iya. Dia betul ya. Dia cerna sendiri. Dia bilang, oh iya mak gitu. Ini anak memang berbakat musik kah menurutnya kalian? Coba menyanyi dulu. Lagu dangdut. Jangan dangdut deh. Iya, apa paling? Aku tak mau. Widih. Lagu yang mana? Sedih. Lagu tak? Yang lagunya mana? Yang mana? Lagunya mau yang merindu. Coba. Iya, itu. Jangan biarkan aku merindukan pergimu, sendiri tinggalkan. Ada vibra-vibranya nih. Ada vibra-vibranya nih. Ini dilatih kah? Disuruh sama mama tak menyanyi kah? Kadang kulihat mau menyanyi dari enggak. Kadang diajar
nadanya itu dikasih begini ini. Ada pelajaran musik di sekolah tak? Nggak ada. Kita nggak diajari musik di sekolah. Mana sih? Di mana di sekolah? Boleh tuh. Boleh. Di SD Negeri Arupala. Oh, SD Negeri Arupala. Tidak ada pelajaran musiknya. Kasih tahu kepala sekolah. Bu, di podcast Kak. Caca. Tapi kalau saya dari tadi itu dikode-kode. Dari tadi ini sebenarnya saya dikode-kode nih. Cuman saya mau dengar Caca menyanyi. Kalau sebagai musisi dan konten kreator tuh dekat-dekat pilkada ini, sedikit lagi pilkada ini kita akan pilih gubernur dan wali kota sekaligus nantinya. Buat musisi sekaligus konten kreator, menurut Pak, pemimpin yang seperti apa kita butuhkan ke hari ini? Kalau saya pemimpin yang peduli sama seniman lah. Ibu coba. Kalau saya saya gak bingung. Kalau ditanya pemimpin, saya lebih pilih pemimpin yang jujur dan berkualitas. Kualitasnya yang bagaimana? Kan begini, saya ingat ada film dulu itu, pernah nonton The Virgin. Nah, The Virgin. Jadi saya cerita dulu Caca. Dulu jauh di masa depan, kita masyarakat itu memisahkan diri menjadi 5 faksi. Masing-masing punya tugas. Masing-masing pembagian faksinya ini itu dibagi berdasarkan karakternya masing-masing. Ada pemberani, ada yang jujur, ada yang baik hati, ada yang pintar, ada yang baik hati, ada yang pintar, ada yang jujur. Terakhir tuh ada yang pintar, jujur, berani, pintar, jujur, baik hati, sama pintar sudah tadi ya? Sudah. Apa? Dari 4 ini paling. Dari 4. Menurut tak kualitas pemimpin yang kita butuhkan yang mana? Yang paling besar? Yang jujur. Kita kekurangan pemimpin jujur kah hari ini? Kalau saya lebih ke pemberani kayaknya. Pemberani? Kenapa? Kurang berani kah pemimpin kita? Kemarin-kemarin, hari ini? Kan enggak apa-apa juga dong ngomong-ngomong. Iya. Kalau menurutku dia harus berani bersuara. Iya. Bersuara menyuarakan suara rakyatnya. Termasuk seniman. Konten kreator. Kalau saya butuh pemimpin jujur. Karena biasa itu banyak kejadian tuh. Ada istilah janji-janji kampanye, janji-janji ini. Kadang pada saat mau kampanye, indah sekali tuh di telinga masuk, nyaman nih, bagus gini. Pas naik, mana itu? Ya, kembali lagi seniman sudah dijanji orang, kok mau kau ini nanti ini. Pas jadi tidak ada. 0. Yang jujur, yang amanah gitu ya. Terima kasih sudah hadir di podcastnya Portal Media. Di antara pasti kalau dia habiskan waktu berkonten ini lebih banyak uang tidak dapat, tapi mau datang ke sini. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Caca, terima kasih sudah diundang. Sama-sama, terima kasih. Caca, terima kasih. Terakhir paling untuk bicara, kalau saya kasih kesempatan untuk ngomong ke semua orang di Sulawesi Selatan, di Makassar, apa kita mau bilang? Kalau saya apa, Dik? Bikin saja apa yang kita mau bikin. Kalau kita rasa itu passionnya di situ, benar, baik, bikin saja. Terima kasih sudah hadir teman-teman podcast Portal Media. Terima kasih sudah hadir di edisi spesial kemerdekaan. Kita undang lagi. Tolong taruh di komen siapa profesi apa lagi yang akan kami undang, yang harus kami undang di meja ini. Saya Asal, The Wahab Family. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.